Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Khairiyah, NIM 2019-243, kelas paralel semester 5. Di sini saya akan menjelaskan hak kekayaan intelektual tentang apa itu merek. Merek atau jenama adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau kombinasi hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari para pesaing. Hal ini senada dengan dikatakan akar bahwa merek adalah nama dan atau simbol yang sifatnya membedakan, yaitu berupa logo atau simbol, cap atau kemasan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual. Merek merupakan frontliner sebuah produk, suatu tampilan awal yang memudahkan konsumen mengenali produk tersebut. Dilansir dari Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, hak merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, untuk mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi. Beberapa istilah dalam merek yang sering digunakan antara lain: merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dengan kata lain, merek merupakan identitas yang nantinya akan menjadi pembeda antara satu produk dengan lainnya. Selain itu, merek juga memberikan tujuan lain, yaitu membuat produk tersebut lebih mudah untuk diingat oleh para konsumen sehingga akan meningkatkan nilai penjualan produk tersebut. DJKI Kemenkumham menyediakan pelayanan pendaftaran merek secara mudah. Tidak perlu kemana-mana. Pendaftaran merek dapat dilakukan secara online. Apalagi kini menghadapi situasi pandemi virus corona, membuat Anda harus berjaga jarak dengan orang lain. Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui situs merek.dgip.go.id. Tujuan mendaftarkan merek dagang secara online di DJKI Kemenkumham yaitu 1. Registrasi akun di situs merek.dgip.go.id. 2. Tunggu email balasan untuk aktivasi akun, masukkan username dan password. 3. Pilih permohonan online. 4. Klik tambah untuk membuat permohonan pendaftaran baru. 5. Pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas. 6. Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi Simpaki. 7. Isi formulir yang tersedia dengan lengkap dan teliti. 8. Unggah data yang dibutuhkan terkait pendaftaran, yaitu label merek, tanda tangan pemohon, surat keterangan UMK atau jika pemohon merupakan usaha mikro atau kecil. 9. Jika semua sudah lengkap diisi, klik selesai. Terakhir, 10. Permohonan akan diterima di DJKI. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek telah dicabut keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindung bagi merek terdaftar tersebut dengan diketahui biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Menteri Hukum dan HAM berwenang menghapus merek. Penghapusan merek dapat dilakukan jika 1. Memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dengan indikasi geografis. 2. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. 3. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun. Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut adalah karena adanya 1. Larangan impor. 2. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara. Dan 3. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Terdapat beberapa jenis pelanggaran merek yaitu sebagai berikut. 1. Pelanggaran merek tanpa hak adalah pelanggaran ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek yang sama, baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek-merek dari luar negeri, khususnya yang terkenal atas nama mereka sendiri kemudian diperdagangkan. Ketika pemilik merek terkenal asing tersebut masuk ke Indonesia dan hendak bekerja sama dengan pengusaha Indonesia yang beritikat baik melalui perjanjian lisensi misalnya, perusahaan yang memegang hak atas merek tersebut akan mengalami kesulitan dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek-merek terkenal tersebut secara tanpa hak. Pendaftar yang sebenarnya tidak berhak umumnya tidak pernah menggunakan merek yang mereka daftarkan tersebut. Hal ini berakibat tidak adanya sumbangan dalam pembangunan ekonomi nasional. Bahkan pada kenyataannya dapat menghambat pembangunan ekonomi karena menghalangi kegiatan investasi dan produksi yang dilakukan. 2. Yaitu pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian. Pada pelanggaran ini, pihak pelanggar tidak hanya melanggar hak orang lain, tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuan atas sumber dan kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut. Yang dirugikan tidak hanya pihak pemegang hak atas merek karena telah terjadi perusakan citra atas merek milik mereka, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Di samping mendaftarkan merek yang bukan haknya, mereka juga memakai merek terkenal yang bukan haknya untuk dicantumkan dalam produk yang mereka hasilkan. Barang-barang yang dihasilkan itu dibuat dengan kualitas di bawah kualifikasi dan mutu pemilik merek dan produsen yang berhak atas merek terkenal yang asli. Di sini benar-benar terjadi
penyesatan atau pengelabuan atas sumber dan kualitas barang yang dibubuhi merek tersebut. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelanggan merek ini juga dipakai untuk kelas barang yang berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh pemilik merek dan produsen barang sehingga sangat menyesatkan konsumen. Yang terakhir nomor 3 yaitu pemakaian merek tanpa hak. Pelanggaran jenis ini sebetulnya sama dengan kedua bentuk pelanggaran yang tersebut di atas. Perbedaannya yaitu dalam pemakaian tanpa hak, produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Dalam pelanggaran ini yang dirugikan adalah pemilik merek dan konsumen. Berdasarkan pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang MIG yang berbunyi yaitu 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Terima kasih, demikian penjelasan tentang merek dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.